Halo rekan-rekan aparatur sipil negara, selamat datang. Sering gak sih kita merasa kalau data yang kita kelola setiap hari itu ya cuma sekumpulan angka aja? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar gimana caranya data itu bisa jadi alat bantu kita yang paling ampuh dalam melayani masyarakat. Anggap saja ini panduan praktis biar setiap keputusan kita jadi lebih cerdas dan lebih tepat sasaran. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Gimana sih data bisa benar-benar mengubah cara kita melayani publik? Karena kan inti dari pengabdian kita sebagai ASN itu adalah membuat keputusan yang dampaknya nyata, bukan cuma berdasarkan perasaan atau kayaknya begini deh. Nah, data inilah jembatan yang menghubungkan niat baik kita dengan hasil yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Baik, kita bedah alat yang pertama. Coba bayangkan, kita punya kaca pembesar yang super canggih. Gunanya apa? Ya untuk melihat realitas di lapangan apa adanya. Jernih, akurat, dan bebas dari asumsi atau kata orang. Ini dia fondasi dasarnya, tendensi sentral. Ini tuh cara paling cepat buat nemuin nilai khas dari setumpuk data yang kita punya. Misalnya, rata-rata waktu ngurus KTP itu berapa lama? Atau nilai tengah pendapatan warga di satu desa itu berapa? Atau mungkin keluhan apa sih yang paling sering banget masuk? Ini ngasih kita satu angka buat jadi pegangan awal dalam memahami situasi. Tapi memilih ukuran yang pas itu, wah, krusial banget. Coba lihat contoh ini. Kalau kita pakai min atau rata-rata buat data pendapatan di sebuah kabupaten, hasilnya bisa menipu banget loh. Kenapa? Karena kalau ada beberapa pengusaha super kaya di situ, angka rata-ratanya jadi melonjak tinggi. Nah sebaliknya, kalau kita pakai median atau nilai tengah, kita dapat gambaran yang jauh lebih jujur soal kondisi ekonomi sebagian besar warga di sana. Oke, jadi kita udah tahu nilai tengahnya. Tapi, itu aja nggak cukup. Angka rata-rata tuh seringkali nyembunyiin cerita yang lebih penting. Kita juga perlu tahu seberapa nyebar datanya. Istilahnya variabilitas. Jadi kualitas layanan yang kita kasih itu seragam nggak sih buat semua orang? Atau jangan-jangan ada yang puas banget, tapi ada juga yang kecewa berat? Nah, grafik ini nunjukin dengan jelas banget kenapa variabilitas itu penting. Coba lihat deh. Dua kecamatan ini, waktu tunggu rata-ratanya sama persis. Tapi, lihat kecamatan B. Layanannya nggak konsisten. Ada warga yang dilayanin cepet banget, tapi banyak juga yang nunggunya lama banget. Nah, variabilitas yang tinggi ini masalah tersembunyi yang nggak bakal kelihatan kalau kita cuma lihat rata-ratanya doang. Oke, kita lanjut ke alat kedua. Kalau tadi kita pakai kaca pembesar buat lihat detail, sekarang kita pakai semacam cetak biru buat lihat gambaran besarnya. Jadi kita nggak cuma lihat pohon data satu-satu, tapi kita lihat seluruh hutan kebijakannya. Jadi di sini kita mau lihat gimana sih sebaran datanya. Ini kayak kita bikin denah dari semua titik data buat ngebongkar struktur di baliknya. Contohnya gini, data partisipasi UMKM di program kita, itu nyebar merata nggak? Atau jangan-jangan malah ngumpul di dua ujung, yang aktif banget sama yang nggak peduli sama sekali. Kalau kita tahu bentuk sebarannya, cara kita bikin intervensi kebijakannya bisa beda total loh. Nah, setelah polanya kelihatan, kita bisa naik level nih. Kita mulai bisa ngitung probabilitas atau ya seberapa besar kemungkinan sebuah hasil bakal terjadi. Disinilah kita mulai bergeser. Dari yang tadinya cuma ngejelasin apa yang udah kejadian, jadi bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi ke depannya. Dan ini poin pentingnya. Ini bukan lagi soal semoga berhasil atau tebak-tebakan. Angka 85% ini, misalnya probabilitas program bansos baru kita tepat sasaran, ini tuh kemungkinan yang dihitung dengan cermat dari data uji coba. Angka ini jadi dasar yang kuat banget buat kita mutusin program ini lanjut kita sebarluaskan ke seluruh negeri, atau tunggu dulu, kita evaluasi lagi. Oke, sekarang kita masuk ke alat yang, wah ini strategis banget buat bikin kebijakan, yaitu nemuin hubungan-hubungan yang tersembunyi antar variabel. Disinilah kita mulai bisa jawab pertanyaan kenapa dan bagaimana. Faktor apa sih yang sebenarnya mempengaruhi faktor lainnya? Alat-alat kayak korelasi dan regresi ini ngebantu kita jawab pertanyaan-pertanyaan besar. Misalnya, kalau jumlah penyuluh pertanian di satu daerah kita tambah, ngaruh nggak sih ke hasil panen? Atau ada hubungannya nggak antara keaktifan ibu-ibu di posyandu sama angka stunting balita? Penting kan? Contohnya ini, ada hubungan yang jelas banget. Makin banyak puskesmas, angka kematian bayi cenderung turun. Tapi hati-hati ya, ini bukan berarti membangun puskesmas otomatis bikin angkanya turun. Nggak sesimpel itu. Tapi ini adalah sinyal yang super kuat, petunjuk penting di mana intervensi kebijakan kita kemungkinan besar bakal efektif. Nah, tapi ini adalah satu kalimat yang harus wajib dipegang sama setiap ASN yang berurusan dengan data. Tolong dicamkan baik-baik. Korelasi bukanlah sebab akibat. Sekali lagi, korelasi itu bukan sebab akibat.
Cuma karena dua hal kelihatan jalan bareng, bukan berarti yang satu nyebabin yang lain. Bisa jadi ada faktor ketiga yang kita nggak lihat, yang sebenarnya jadi dalangnya. Alat kita yang terakhir adalah teleskop. Ya, teleskop. Fungsinya bukan cuma buat memahami kondisi hari ini, tapi buat neropong ke masa depan dengan cara belajar dari pola-pola yang udah terjadi di masa lalu. Intinya gini, kita ngelihat data yang diurutin berdasarkan waktu buat nyari 3 hal. Tren jangka panjang, pola musiman, sama siklus. Contoh gampangnya, jumlah aduan layanan kependudukan. Itu selalu naik drastis nggak sih tiap habis libur lebaran? Kalau kita tahu polanya, kita bisa siap-siap dari jauh-jauh hari. Timeline ini jelas banget nunjukin tren kenaikan jumlah keluhan publik kan? Nah, dengan ngelihat pola ini, kita nggak perlu lagi nunggu sampai masalahnya meledak. Kita bisa prediksi volume keluhan di triwulan berikutnya, terus kita alokasiin sumber daya, misalnya nambah staf atau anggaran, secara proaktif. Jadi kita selesaikan masalah sebelum warga makin marah. Oke, jadi kita udah ngumpulin semua perangkat dasar kita nih. Mulai dari kaca pembesar buat lihat detail, sampai teleskop buat lihat ke depan. Ujung-ujungnya, semua ini buat apa? Ya buat satu hal, mengambil keputusan yang lebih baik yang didasari bukti untuk melayani masyarakat. Jadi, dengan 4 alat ini, kaca pembesar, cetak biru, peta hubungan, dan teleskop, kita sebagai ASN bisa melakukan sebuah pergeseran yang fundamental. Dari yang tadinya cuma reaktif, nunggu ada masalah baru gerak, jadi proaktif. Kita merancang masa depan yang lebih baik, dan semuanya itu berdasarkan bukti yang kuat. Dan inilah pertanyaan terakhir untuk kita semua bawa pulang. Data itu bukan cuma angka buat ngisi laporan ya. Data itu bahan bakar untuk bertindak. Kekuatan untuk mengubah, memperbaiki, dan melayani dengan jauh lebih efektif itu sekarang ada di tangan kita. Dipandu oleh bukti. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, dengan data yang Anda punya, kebijakan apa yang akan Anda perbaiki besok? Terima kasih.